وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ihram. Satu, disyaratkan bagi orang-orang yang berihram untuk melafalkan jenis haji yang ia niatkan, baik itu ihram untuk haji, umroh atau qiran. Jika mereka berniat umroh, maka diucapkan Allahumma labbaika umrah. Jika berniat haji, maka Allahumma labbaika hajjah. Jika berniat ihram untuk haji qiran, ya, maka mengucapkan Allahumma labbaika hajjan wa umrah. Bagi yang datang pada bulan-bulan haji sementara ia tidak bawa binatang kurban, maka lebih baik baginya berniat ikhram untuk umroh, yaitu haji tamattu. Kemudian pada hari ke-8 dia berikhram untuk haji. Hal ini dalam rangka mencontoh apa yang dikerjakan Nabi SAW. Ini yang biasa dikerjakan orang dari Indonesia. Karena apa ya? Karena banyak orang, maka pengiriman atau ya pengiriman ya, misalnya apa ya? Jadi keberangkatan jamaah haji itu bertahap. Sehingga rata-rata jamaah haji Indonesia itu yang reguler di sana itu 40 hari. Nah, karena masih lama nunggu, kan kalau ikhram terus-terusan kan mesake, maka rata-rata pakai haji tamattu ini datang dalam rangka umroh, atau kemudian nanti di hari yang ke-8 ya, dia kemudian berikhram untuk haji 8 Dzulhijjah maksudnya, hari tarwiyah. Ikhram untuk haji, kemudian rangkaiannya haji terus itu sampai selesai. Cuman ada konsekuensinya, harus kemudian menyembelih binatang kurban atau disebut dengan dam. Kemudian yang kedua, anak kecil yang belum tamyiz, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, akan diwakilkan wali atau orang tuanya dalam berniat dan bertalbiyah. Jadi ini kalau kamu bawa anak yang belum paham, tamyiz itu belum paham, jadi mungkin usia 10 tahun ke bawah, atau mungkin usia-usia sebelum balik. Kemudian dan mereka harus mengetahui apa yang dijauhi, yang dijauhi oleh orang-orang yang sedang ihram, serta keduanya harus dalam keadaan suci pakaian saat tawaf. Dia harus diajari. Dan memang sebenarnya ya kalau bisa sih yang anak-anak yang belum paham najis ini jangan dibawa sih harusnya sih. Tapi kalau emang nggak punya yang ngasuh ya nggak apa-apa. Karena gimana ya? Ketika kita ada di masjid, bahkan masjid biasa pun, kita bawa anak yang pakai pempes, kita ngomong pempes ya, bukan popok ya. Itu kalau bisa itu sebelum berangkat itu dibersihkan, kemudian dipakein pempes, pastikan pempesnya itu bersih, baru dibawa ke masjid. Soal nanti dia pipis atau beol misal di pempes itu lain cerita. Tapi yang jelas pas kita bawa itu pempes itu dalam kondisi bersih. Nah, adapun yang popok itu enggak direkomendasikan. Karena nek nganti pipis kan netes-netes di masjid. Ini masjid biasa loh, nah, apalagi masjid haram itu loh ya. Jadi kalau bisa benar-benar dikondisikan anak ini udah ngerti gitu. Saya pernah bawa anak saya 4 itu kajian di daerah dekat sini, daerah Bagi situ, Plumbon juga namanya, Plumbon Siwal Bagi gitu. Itu begitu saya udah di depan jamaah mau ngimami itu, anak saya sing Aisyah itu, dikit, tapi aku mau pipis gitu. Terus saya bilang yo, mana sama kakak, jadi si Kamil udah sama Zul, tak suruh nemenin ke toilet, karena aku gak anak papa tuh. Soli, Zul, Kamil, Soli, Zul, Aisyah, urutannya kan gitu. Nah itu Zulip ikut pipis. Nah posisi udah ada sana sama kakak Kamil gitu, terus ke sana ke toilet gitu. Terus Aisyah deketin saya gitu, posisi komat ya. Tapi aku pipis ya, sama kakak Kamil gitu kan. Nah terus ya aku tak suruh ke toilet sana sama Kak Kamil ya. Terus dia ke toilet itu kan. Begitu sampai toilet, nggak tahu Kamil mungkin nangkepnya apa, saya nggak ngerti gitu. Terus nanti Aisyah tuh balik gitu ke saya, terus bilang, tapi aku nggak boleh sama Kak Kamil kamar mandi ini. Sambil loncat-loncat tahan kencing gitu loh. Bayang tau ini nek orang dang tak kirim meneh rono, terus kecer-kecer nih tempat sholat imame kan. Gitu. Ya udah. Padahal itu masjid kecil itu. Kecil itu maksudnya jangkauan dari tempat sholat ke kamar mandi itu paling-paling 20 meter, 30 meter itu.
Rata-rata masjid kan segitu toh dari toilet ke tempat sholatnya itu kan. Tapi kalau kamu tahu Masjid Haram, toiletnya itu jauh gitu loh. Bisa ratusan meter dari tempat, apalagi di pusatnya Ka'bah itu. Makanya pentingnya apa ya istilahnya ini loh mumayyiz ini. Jadi ya nggak apa-apa kamu bawa anak kecil ini pastikan eh, apa ya istilahnya kondisi jangan sampai dia kemudian menjatuhkan najis di situ ya di tempat orang-orang sholat itu. Dan kamu sebagai orang tua kalau bawa anak kecil juga harus apa ya istilahnya harus bawa piranti yang nanti kiranya najis itu jatuh kamu ya siap tanggung jawab resik itu loh. Jangan orang Islam tuh kadang tuh sok-sok ya nyebeli. Jadi begitu ada najisnya anak yang jatuh etok-etok orang ngerti gitu loh. Nah, akhirnya takmirnya kok anak sing pesing-pesing dia buang-buang terus baru gue kalau itu karpet itu mau dikai kapur tok awas najis ya piye meneh ya. Jadi orang tuanya salah, takmirnya dalam hal ini ya salah juga. Harusnya emang itu najis bau, kan bau itu kan bisa diidentifikasi dari, kan najis itu bisa diidentifikasi dari bentuknya kalau emang kelihatan. Kalau enggak ya baunya jelas pesingnya itu masa ya bau parfum toh gitu. Nah itu harusnya karpetnya diambil dicuci. Gitu ya. Dan sekarang nyuci udah nggak kayak dulu. Zaman dulu masjid itu karpetnya diambil terus dicuci ke kali gede-gede gitu. Sekarang kalau emang dananya ada dari kas ya, cemplung ke laundry karpet selesai. Ya, jadi sesuatu itu jangan dibikin rumit gitu. Kas masjid di mana-mana sampai oke akhirnya ditanggung ke baru gue sing utang rambaleke gitu. Sedangkan karpetnya kotor, bau, pesing dan seterusnya. Ya, kas masjid itu habisin aja buat operasional masjid gitu ya. Jadi kalau emang ada yang dibutuhkan, karpetnya kotor, laundrek ke, nek sing gelem kerja bakti, laundrek ke kan gitu. Oh, temboknya wis buluk gitu. Nek sing gelem kerja bakti ngecat, tukang celuke tukang ngecat bayar kas masjid nggak apa-apa. Justru yang salah itu kan masjid dikumpul ke, gue piknik, gue makan-makan. Ya, insya Allah. Kita harus hati-hati ya. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, yang nggak jelas itu ya mustabihat hati-hati. Ya. Jadi ini ceritanya panjang yang nomor dua ini. Benar nomor tiga, anak laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, sudah ngerti. Maka jika ikhram atas izin orang tuanya, lalu melakukan amalan haji seperti orang dewasa, namun mereka tidak sanggup untuk tawaf dan sa'i, maka wali atau orang tuanya dapat memanggul dan membantunya untuk meneruskan amalan haji. Jadi ini berlaku juga buat orang tua ya. Jadi ini untuk anak-anak kecil yang kalau misal tawaf kok capek gitu kan, dia harus digendong. Zaman dulu, sekarang enak. Sekarang itu kamu tinggal naik ke lantai yang atas tuh lantai berapa ya, 3 atau berapa itu. Di situ udah ada treknya untuk naik motor listrik. Motor listrik itu nanti cuma muat 2 orang kalau nggak salah. 2 orang dewasa kiri kanan, satu nyopir, satu goceng. Nah, kalau yang saya nggak tahu ini lantai berapa, itu malah udah modelnya pakai kayak sepur kelinci kok di sini. Jadi kayak mobil golf tapi panjang, itu bisa mungkin 6 orang. Gitu. Jadi sekeluarga bisa di situ, empat gitu. Dan itu sah gitu, karena Nabi SAW pernah tawaf pakai unta gitu. Nah, dalil itu yang kemudian digunakan oleh sebagian orang bolehnya ditandu. Zaman dulu banget ditandu, orang-orang lumpuh, orang-orang tua itu ditandu. Ini ya bayar yang nandu misalnya Afrika atau papat gitu. Di atasnya tandu muter tawaf. Nah sekarang tukang tandu nih yo sudah jarang, mungkin di wis enek gitu kan. Ada sing gelem maksudnya. Nah, sekarang sudah disiapkan motor listrik, mobil listrik, gitu. Tinggal numpak. Ya otomatis bayar, iya. Jadi jangan dipikir gratis ya, bayar. Yes. Ya wes wajar lah gitu. Kemudian yang keempat, niat cukup bagi yang mewakili dan tidak perlu menyebut namanya. Namun jika disebut saat berikram maka itu lebih baik. Yang kelima, tidak dibolehkan bagi orang yang telah berniat haji atau umroh untuk dirinya atau orang lain, kemudian dirubah untuk diniatkan kepada orang lain. Ini nakal ini yang sekarang ini banyak. Jadi satu orang itu kan iklan badal haji gitu. Orang-orang sih nggak iso haji atau orang tuanya udah meninggal duluan, wah bayar. Ini 20 juta, wah murah. Haji dewe puluhan juta lagi 20 juta murah. Ini. Ternyata dia mengumpulkan banyak orang gitu loh. Nah, nggak boleh orang yang badalkan haji atau mewakilkan haji orang lain itu satu orang satu. Gitu. Jadi nggak boleh kemudian satu orang pukeh banget tuh. Nah, akhirnya dia foto bola Bali gitu kan. Sertifikat badal haji. Gitu. Si fulan A, si fulan B, si fulan C, terus dikirim ning keluarga nih. Alhamdulillah aku sudah cek wong tuaku. Padahal dihapusi.
Maka yang saya harus tekankan adalah ketika kita ingin membadalkan haji orang-orang yang kita cintai, orang tua, keluarga, dan seterusnya yang sudah wafat, maka pastikan orang yang melakukan adalah orang yang amanah dan tidak double-double kayak gitu. Kalau umroh bisa dibolak-balik, artinya hari ini dia umrohkan si A, besok si B, besok lusa si C, bisa. Tapi kalau haji, ini kan tanggalnya tertentu, sehingga 1 tahun itu ya cuma satu maksimal. Kalau orang yang tukang badal haji ini umurnya misal sampai 50 tahun dan dia membadalkan haji dan umur 20 tahun, ya bisanya dia cuma 30 orang. Nggak bisa dirapel. Terus dia ngumpul ke uang kayak banget. Setelah 1 tahun uang 10 pengen 20 yuto, 200 yuto itu. Duit oke. Tapi ya kasihan orang-orang yang kemudian nitip badal haji itu gitu. Berharap pahala tapi malah gak itu apa-apa gitu. Ya. Allah ta'ala alam. Yang keenam, orang yang mau ihram tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun besar. Oleh karenanya sah niat ihram orang yang sedang haid dan nifas, namun disunahkan untuk mandi. Jadi mandinya tetap walaupun haid dan nifas. Selain orang yang haid dan nifas disunahkan ihram setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi begitu sampai di tempat mikot itu di situ biasanya ada masjidnya. Nah itu sholat sunnah situ, kemudian mandi, kemudian berikhram. Nah, kalau yang saya dulu ya mandi, berikhram, lagi sholat sunnah belum masjid itu. Kemudian yang ketujuh, tujuh ini juga ya ada A, ada B. Jika orang yang sedang haid atau nifas berniat haji atau umrah fardu, maka ketika sampai di mikot dia wajib berikhram. Adapun jika haji dan umrah sunnah, maka disyaratkan berikhram dari mikot seperti wanita lain yang suci agar bisa mendapatkan kebaikan dan menambah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah, berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang yang berakal. Dan sebagaimana hadis Aisyah bin Umais radhiyallahu an, ya, saat dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar dari Mikot, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mandi dan berikhram. Jika orang yang haid dan nifas telah suci, maka hendaknya dia segera melakukan tawaf dan sa'i untuk hajinya atau tawaf dan sa'i untuk umrohnya, kemudian memotong rambutnya. Jika dia berikhram untuk haji kiron, yaitu haji dan umroh, haji dulu baru umroh, sementara dia tidak membawa hewan kurban, maka disarankan baginya berubah niatnya menjadi umroh, lalu tawaf, sa'i, kemudian memotong rambut dan bertahalul. Lalu pada hari ke-8 hendaknya berikhram haji seperti jamaah haji yang lainnya. Namun jika mereka tetap melaksanakan menjadikan ikhramnya untuk haji kiron, maka tidak mengapa, hanya saja menyelisih sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat pada haji wada untuk merubahnya menjadi umroh, yaitu haji tamattu, kecuali mereka yang membawa hewan kurban. Jadi ini kalau kita baca berkali-kali ini kurang tahu lakoni gitu, kadang masih ngayal gitu. Jadi nggak apa, kita paling orang sering kerungu tamattu, kiron, gitu, dan ifrod gitu. Nanti dibalerin dari kita beliau tamato ifron kiron tamato sampai akhir praktek ya alhamdulillah dong gitu. Apa belajar ilmu itu juga merupakan wasilah agar kemudian Allah mudahkan kita ke sana. Diperbolehkan bagi orang yang haid membaca Al-Quran dengan tidak memegangnya karena tidak ada dalil yang jelas melarangnya. Artinya baca Quran orang haid itu boleh tapi jangan dipegang. Nah, apalagi sekarang ada wasilah, zaman Syekh bin Bas bikin kitab ini juga ada HP ya. Jadi beliau belum ketemu HP gitu. Nah, ulama Saudi sekarang ya membolehkan pakai HP. Jadi HP itu tidak dihukumi mushaf gitu. Cuman walaupun HP nggak dihukumi mushaf, boleh buka kamar mandi tapi jangan dibuka Qur'annya gitu. Nanti ada orang gawean gitu kan, kamar mandi atau di WC buka Quran gitu, cek hafalan gitu. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi walaupun itu boleh dibawa kamar mandi, beda kalau kalau mushaf itu nggak boleh dibawa kamar mandi, maka ya kita harus kemudian apa namanya tetap tidak boleh membukanya di kamar mandi. Saya itu ya saking pengen ngamal ke apa namanya syariat dalam artian ketika masuk kamar mandi itu Quran saya nggak bawa itu, tak tinggal di luar itu. Mulai dari toilet keluar dari toilet ya hilang nggak tahu dijual berapa atau yang belum ngaji lah itu. Jadi ya itulah potret ya. Jadi kita pengen ngamal kayak itu malah hilang gitu. Adapun hadis Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an, yaitu orang haid dan junub tidak boleh baca suatu dari Quran, itu hadis yang dhaif. Diperbolehkan bagi orang yang menggunakan obat menahan haid untuk haji atau puasa Ramadan selama tidak membahayakan sesuai dengan keterangan dokter. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau wanita ya toh kalau pengen nggak apa namanya pengen nggak ada halangan dalam melakukan
ibadah-ibadah di sana pengen lancar gitu, nah boleh pakai obat penahan haid itu. Dan haid ini nggak bisa dicegah, maksudnya nggak bisa dicegah tuh gini loh. Nek DE wayah keluar ya keluar gitu kan. Cuman ya itu tadi, ketika memang ada obat untuk menyegahnya ya silakan gitu. Nggak, kita nggak ngerti tanggalnya gitu loh. Nah, jadi kalau emang pas lagi haji, bulan-bulan haji, tanggal haji gitu kan, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah, terus keluar ya, kita ya nggak bisa mencegah untuk apa namanya ngatur tanggal itu loh, maksud saya. Tapi kalau emang ada obat yang bisa nyetop ya silakan. Termasuk umroh juga gitu ya. Jadi wanita misal cukup tiket terus travelnya berangkat misal tanggal 1 sampai 10 bulan depan gitu. Ternyata itu jadwal haid. Oh, wis golek travel sing ora pas jadwal haid misal gitu. Akhir bulan wae lah 20 sampai 30 gitu. Ya silakan. Tapi kan apa jaminan kalau 20 sampai 30 nanti nggak haid gitu kan. Nah, maka kalau pengen ya toh, pengen biar kemudian ibadahnya sempurna gitu ya. Nah, saya bin Bas berikan kelonggaran kalau sekarang memang ada obatnya dan nggak membahayakan ya, silakan pas berangkat atau sebelum berangkat diminum gitu. Biar sampai sana bisa menjalankan ritual umroh atau haji secara sempurna. Paham ya? Jadi manusia bisa merencana, oh itu awal bulan, terus dia nyari tanggal travel umroh akhir bulan, silakan gitu. Tapi nggak bisa memastikan nek sampai sana nggak haid gitu loh. Sehingga dia sampai kalau bisa memang ada usaha untuk mencegahnya ya silakan. Tapi jangan terus-terusan ya. Nanti sampai Indonesia minum itu terus-terusan malah sakit. Ini sekali-kali aja nggak apa-apa. Yang kesembilan, Rasulullah SAW bertausiah untuk haji pada saat ontanya berjalan. Nah, tadi yang saya bilang. Nah, hal ini sama dengan naik mobil, disunahkan bertausiah untuk haji dan umroh. Jika naik mobilnya dari Mikot, demikian pula ketika naik mobil dari Mekah menuju Mina dan pada hari ke-8. Dan ini sunnah ini nih, ini atau apa ya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini bisa buat mengidentifikasi kelompok sesat itu bisa. Jadi ada orang yang kemudian bersama dengan kelompoknya dia berpendapat, gitu. Berpendapat. Kudune dari Mekah ke Mina itu jalan kaki. Oh zaman biyen ra naik mobil. Nah itu kalau kata Imam Ali qaulul haqq ridha bihal batil. Koyone omongannya benar tapi sebenarnya itu batil itu, sesat itu. Faktanya Nabi SAW macam naik unta gitu. Terus dia dikatakan ini loh, Nabi naik unta. Noh, mau jawab dia gitu loh. Kudune kalau mau nyunah pakai unta, jangan pakai mobil dan pakai bis itu. Padahal apa? Orang yang haji hari ini rata-rata kan tua gitu loh. Artinya sunnah yang dilakukan Nabi SAW atau amalan yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu sebenarnya nanti di waktu yang akan datang itu tuh memberi kemudahan buat orang-orang yang kesusahan, orang tua, orang sakit gitu loh. Jangan kemudian malah mempersulit. Makanya agama itu sebenarnya mudah. Ini madinu yusrun. Agama itu mudah. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang mengerikan, yang menakutkan gitu loh. Biar orang tuh nggak kabur gitu loh. Makanya yang harus kita pahami, kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu, itu genah kelompok keliru. Makanya keluar aja dari situ. Gitu. Jangan sampai kemudian kita kekeh di kelompok seperti itu. Jadi ini belum ngomongkan tentang akidahnya, belum ngomongkan tentang pemahaman yang lebih dalam, baru ngomongkan fikih haji itu kita bisa mengidentifikasi kelompok ini jelas apa enggak, cetok apa enggak, rusak apa enggak gitu. Sama kayak waktu awal masuk Ramadan gitu, waktu awal masuk Syawal itu. Ada orang yang ngomong aku nelpon Gusti Allah, Ramadannya mulai tanggal semene. Itu ada orang ngomong gitu itu jelas kelompok keliru gitu loh. Makanya harus kita tinggalkan pemimpin yang kayak gitu. Termasuk sama Mama Gufron gitu kan. Bisa ngomong karo semut, karo malaikat, karo hujan gitu kan. Sing inti kalimatnya sama gitu. Inna makoli rohmatan gitu. Jadi kabeh ngomong karo sapa wae pokoke inna makoli rohmatan gitu. Nah itu wong ra mudeng bahasa Arabe ngerti nek kuwi kleru kok apa meneh wong mudeng gitu. Malah guyu-guyu gitu kan. Inna makoli rohmatan wasiah, inna makoli rohmatan wali-walinya Allah, inna makoli rohmatan Rasulullah, inna makoli rohmatan Syekh Abdul Qadir Jailani wis karu-karuan. Dan itu enak sing melu. Maka kalau orang seperti itu aja ada yang ikut, kebayang toh kalau kemudian Nabi mengatakan ketika Dajjal muncul diikuti 70.000 orang yang siap mati membela. Kenapa? Lo Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Lewat kuburan digugah wonge tangi, wong mati gitu kan, terus digugah disentuh tangi, wong wuta diusap motone melek, wong loro lumpuh
diusap sikile iso ngadeg gitu kan, kebayang toh sektine Dajjal itu. Ya semua atas izin Allah. Begitu kemudian dia bisa melakukan itu, ya tentu yang terjadi apa? Ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak pernah belajar ya melu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda, pemuda itu pun dibelah, mati, dibuang jasadnya kedua sisi yang berlawanan timur atau barat, utara atau selatan, terus dipanggil, dikumpulke, diuripke. Terus dia ngomong, loh, kowe mau wis urip tak pateni, ya saiki imano nek aku Tuhanmu. Pemuda itu mengatakan enggak. Aku malah yakin kamu itu yang diceritakan nabiku si Dajjal yang matanya sakit. Karena Allah itu maha sempurna, nggak mungkin Allah itu matanya satu sakit. Makanya Allah itu ngasih ciri, ngasih identifikasi pada orang atau kelompok sesat yang itu hanya bisa dilihat oleh ahlul ilmi. Nah, itu loh. Nah, ahlul ilmi ini didapatkan dari majelis ilmu yang majelisnya ngajarkan ilmu. Nah, ilmu kata Nabi SAW, taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamassaktum bihima. Tak tinggalkan yang kamu kalau pegang nggak akan sesat, yaitu Quran dan Sunnah. Ini, makanya kalau kamu mau majelisan, mau belajar, pastikan yang diajarkan Quran karo Sunnah. Makanya miris kalau ada sekolah-sekolah Islam, kamus-kamus Islam, ngajari ilmu filsafat, tapi filsafatnya filsafat barat gitu loh. Karena ilmu nih gitu kan. Nah, padahal kita harus mencukupkan dengan apa yang di dalam Islam. Makanya saya beberapa waktu lalu kan diskusi sama temen gitu kan. Biasanya teman saya ini nyimak nih gini, nek raya, nek mungkin rong tangi gitu. Nah, teman saya ini orang partai itu, partai merah gitu kan. Terus dia cerita gitu, kalau saya ini senang belajar tentang madhab komunisme gitu. Tapi saya bukan komunis, kayak ngomongnya ngono gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dia ngomong gitu, terserah dia gitu kan. Saya ya terus ngomong, dan jenengan komunis itu apa? Value apa yang jenengan mau tarik atau value apa yang mau jenengan perjuangkan? Dia bilang gini, saya akan terus berjuang selama masih ada orang lapar gitu. Saya akan memperjuangkan orang-orang susah. Gitu. Kata dia ngono, tetap bilang gini, Pak, jenengan lah Islam tau gitu. Saya kasih tahu. Value-value yang jenengan sampaikan tadi di Islam itu ada. Artinya, kenapa kita harus menggali dari tempat sebelah, sedangkan itu jalan yang Islam itu enak. Harusnya kita perjuangkan dari sisi Islamnya, gitu loh. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan, nggak sempurna imanmu kalau kamu bisa tidur kenyang, tonggomu kelaparan. Kemudian Nabi juga memerintahkan untuk kemudian peduli sama orang. Sampai dikatakan di Al-Quran, orang-orang yang nggak peduli sama orang-orang miskin itu disebut sebagai pendusta agama, gitu kan. Nah, ini value ini harus kita pegang sebagai orang beriman. Jangan kemudian value ini kita katakan ini adalah value dari madhab sebelah yang kemudian kita perjuangkan seolah-olah madhab itu benar. Keliru. Sia-sia perjuangan kita, sia-sia hidup kita kalau kita kemudian mati tidak untuk memperjuangkan nilai-nilai dalam Islam gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kamu mau ambil nilai-nilai filosofis, ya, filosofis dalam Islam lebih dalam daripada yang diucapkan oleh para filosof-filosof itu. Bahkan filosof-filosof itu kalau kamu nggak punya filter, hati-hati. Nanti kamu bisa sampai pada level mulhid gitu kan. Menganggap Allah itu nggak ada. Ya, ini repot. Makanya pentingnya punya akidah yang lurus yang didasari pada syariat. Ya, saya ngomong gini kan nggak bisa merubah kurikulum. Nah, yang bisa merubah kurikulum kan orang-orang di pusat kan. Nah, maka muncullah filsafat Islam. Nah, tentu harapannya filsafat Islam itu isinya tidak membahas filsafat Barat gitu. Tapi kadang filsafat Islam nih ya disebut-sebut jenenge wong Barat. Harusnya filsafat Islam, value dari Nabi, value dari sahabat yang ditujani. Gitu. Ya, itulah. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kembali ke sini 10 membaca syarat saat berniat ihram jika dibutuhkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Diba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia bertanya, Rasulullah saya ingin haji, rambut saya sakit. Rasulullah SAW menjawab, haji dan bersyaratlah, sungguhnya telah bertempat tahalulku di mana engkau menahanku. Artinya ketika seseorang ini kemudian berhaji dalam kondisi sakit, yang penting niatnya aja, maka nanti hal-hal yang kemudian terlewat selama itu bukan rukun, insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu rukun, ya mau nggak mau dia harus menjalankan. Dan itu terjadi buat orang-orang yang ketika masuk wukuf, mereka sakit, maka sama rumah sakit itu dibawa ke tempat Arafah, padang Arafah dengan apa namanya bangsal-bangsalnya, dengan tempat tidurnya, ya, agar kemudian hajinya sah. Yang ke-11, tidak diperbolehkan mengoleskan minyak wangi di pakaian, akan tetapi disunahkan menggunakan minyak wangi pada badan saat ihram. Jadi sebelum ihram kamu pakai minyak wangi boleh, tapi kalau sudah pakai pakaian ihram tidak boleh. Dan jika terlanjur mengoleskan di pakaian, maka janganlah dia memakai pakaiannya
sampai ia mencucinya lebih dulu. Jadi pakainya di badan. Jadi gini, gampang gini. Kalau kamu mau ihram mandi pakai sabun tuh boleh gitu kan. Nah, begitu udah selesai, terus kamu pakai baju ihram, nah di situ kamu udah nggak boleh pakai parfum dan nggak boleh nyabun tangan pakai sabun yang wangi. Nah, jadi udah ihram itu sudah melarang kita untuk bersentuhan dengan barang-barang yang wangi. Kemudian diperbolehkan mengganti kain ihram dengan kain yang lain, sebagaimana diperbolehkan mencuci kain ihram yang terkena kotoran atau najis, karena mencuci pakaian yang terkena najis hukumnya wajib. Ya. Jadi ada orang yang punya pakaian ihram itu cuma satu, kena najis gitu kan, akhirnya terus dia melanjutkan ritual, nggak boleh ya, itu nanti ibadahnya nggak sah gitu kan. Bukan karena wudhunya batal, tapi karena yang pakaian yang dipakai itu barang najis, itu pakaian najis itu, maka harus dicuci. Makanya kalau kamu bisa bawa dua, ya bagus. Atau pastikan gitu kan, jangan sampai kemudian terkena najis. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-13, jika kain ihram terkena darah cukup banyak, maka wajib dicuci dan tidak boleh digunakan untuk sholat. Namun jika darah sedikit, maka hal ini tidak mengapa. Ya, jadi darah hukum asalnya najis, tapi kalau kemudian sedikit nggak apa-apa. Sedikit itu maksudnya misal kamu apa namanya kesandung gitu kan, nah, atau mungkin kena pisau dikit gitu. Tapi kalau kemudian eh, tabrakan gitu kan, terus berdarah-darah banyak, ya tetap harus dibersihkan. Wallahu ta'ala. 14. Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka boleh menggunakan kain sarung sebagai ihram. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal dapat menggunakan khuf tanpa dipotong. Karena hadis Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan masalah memotong khuf adalah mansuh menurut pendapat ulama yang benar, karena Nabi SAW ketika khutbah di Arafah beliau menyebutkan di dalam khutbahnya, siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka ia dapat menggunakan sarung. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal maka dapat menggunakan khuf. Dan pada hadis ini beliau tidak menyebut untuk memotong seperti hadis ini menghapus perkataan Umar. Jadi ya karena di sana itu panas, maka alas kaki itu tetap wajib, perlu. Cuman alas kaki yang pernah kita bahas jangan berupa sepatu yang menutupi mata kaki. Maka ya gunakan alas kaki yang tidak menutupi mata kaki. Gampangnya kalau itu sepatu ya sepatu yang pendek di bawah mata kaki bagian belakangnya, atau pakai sendal ya, apakah sendal yang bersifat jepit atau slop gitu loh. Nah, slop itu nggak apa-apa, yang penting belakangnya nggak tutup gitu. Karena kalau nanti ada orang aneh-aneh, wow, sendal ini panas banget di sana, nggak mungkin kamu kuat kalau nggak pakai sendal. 15. Tidak ada bagian khusus bagi wanita dalam ihram karena dapat berihram dengan menggunakan kain yang mereka kehendaki, namun tetap memperhatikan jangan sampai berhias dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi wanita bebas, tapi nggak usah pakai macam-macam gitu kan, dan tidak boleh juga, dan hendaknya mereka meninggalkan cadar, dicopot cadarnya, dan sarung tangan. Mereka dapat menutup muka dan tangannya dengan selainnya. Jadi ketika kemudian orang yang biasa bercadar, dia di sana karena urusan ihram nggak boleh bercadar. Tapi ya toh boleh pakai apa kerudungnya yang besar itu ditutupkan, itu pegang pakai tangan boleh. Ya. Nanti pas tawaf dicopot, nah, begitu kemudian papasan karo orang laki-laki dinaikkan lagi. Yang penting bukan cadar yang benar-benar ditaruh kemudian dia jalan tangannya bebas gitu. Ya. Kemudian yang keenam, termasuk sarung tangan nggak boleh. 16. Ulama sepakat bahwa ikram dengan salah satu macam-macam haji ini adalah sah. Maka siapa yang ihram dengan salah satunya maka ihramnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa ifrad dan qiran telah dihapus adalah pendapat yang batil. Ifrad dan qiran masih ada. Namun menurut pendapat ulama yang paling kuat bahwa haji tamattu adalah yang paling afdal bagi yang tidak membawa kurban. Namun jika membawa kurban maka qiran lebih afdal karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 17. Siapa yang umrah pada bulan-bulan haji kemudian kembali ke keluarganya lalu berihram haji saja maka tidak ada dam tamattu baginya, karena ini sama seperti haji ifrad. Ini adalah pendapat Umar dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhu dan lainnya dari ahlul ilmi. Jadi kalau kamu misal udah biasa umroh nih, udah biasa umroh, neng belum haji, begitu haji wes aku haji tak orang gue umroh, maka situ kamu nggak perlu menyembelih dam. Tapi kalau kemudian umroh itu kan pernah kita bahas kemarin kan, itu wajib sekali tok gitu kan. Kemudian haji juga wajib sekali tok. Maka begitu kamu nggak pernah umroh dan kamu pengen sekalian pas haji, maka ya mau nggak mau pilihannya kalau nggak kiron ya tamattu. Kalau tamattu umroh dulu baru haji, kalau kiron haji dulu baru umroh. Dua-duanya harus nyembelih hewan gitu loh. Maka ini yang harus dipahami ya. Kemudian adapun jika pergi selain ke keluarganya semisal ke Madinah, Jeddah, Taif lalu kembali ihram untuk haji maka hajinya menjadi tamattu, dan menurut pendapat ulama yang benar adalah baginya haji tamattu ya, ini kurban sembelihan tadi. Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haji maka hendaknya berubah menjadi umroh, demikian pula
Haji kiron disyaratkan baginya untuk merubahnya menjadi umroh jika tidak membawa kurban. Sebagaimana dari hadis sahih dari Nabi SAW dalam masalah ini sebagaimana hajinya menjadi haji tamattu. 19, tidak mengapa bagi orang yang telah niat haji tamattu atau kiron kemudian merubahnya menjadi ifrad selama dia masih di mikot dan belum ihram. Jadi sebelum pakai pakaian ihram dia pengen rubah niatnya boleh. Karena haji yang dimulai dengan ihram sementara niatnya sebelum ihram tidak menjadi masalah. 20, tidak diperbolehkan bagi orang yang bertalbiyah untuk haji tamattu atau kiron merubah niatnya menjadi ifrad. Jadi kalau udah pakai pakaian ihram talbiyah, maka nggak boleh dirubah niatnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada masalah sebelumnya. 21, siapa yang telah bertalbiyah untuk umroh kemudian dibatalkan, maka hendaklah bertaubat kepada Allah dan segera menyempurnakan umrohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah dan segera menyempurnakan umrohnya. Selain itu dia harus melakukan umroh kembali, demikian pula dengan istrinya jika mereka melakukan atas dasar suka-suka. Ya, jadi masuk larangan dalam ya orang berikhram adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Maka tidak direkomendasikan ya toh orang yang kemudian ke sana haji itu manten baru. Walaupun iya, ya toh, maka pastikan istri sama suaminya itu kamarnya berbeda. Kalau barengan ya kamarnya beda tapi kan nanti bisa nyari hotel sendiri ya bisa sih gitu. Pokoknya harus paham ada konsekuensi ketika melanggar, yaitu tadi bayar denda. Baik, masuk ke larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mengelupas kulit atau motong kuku, tidak boleh motong rambut sampai tahallul pertama. Jadi ini faedah baru loh ya. Jadi orang itu taunya nggak bolehnya itu cuman potong rambut. Ternyata di sini sampai ngelupas kulit nggak boleh. Anu gitu, apa jenis ini? Nyuti kapal sikil itu loh. Nah, atau apa ya? Ngokok pukul, kadang kulitnya ketut, nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan sabun wangi karena ini tidak termasuk menggunakan wangian karena sabun sendiri tidak dikatakan sebagai parfum, hanya saja di dalamnya terdapat bau wangi yang insya Allah tidak membatalkan ikram. Akan tapi jika kalau ditinggalkan itu lebih baik. Nah ini loh, saya bin Batu senangnya gitu, nggak boleh tapi ditinggalkan lebih baik gitu. Nah sehingga ya saya tadi di awal tadi lebih baik ditinggalkan gitu. Karena nanti ada di kitab fikih yang lain ini nggak boleh ketika dilakukan setelah pakai pakaian ikram gitu. Ya. Kemudian yang ke-13, boleh menyemir rambut bagi yang sedang ikhram. Karena dia tidak termasuk wangi-wangian. Ya. Kecuali semirmu wangi. Karena ada semir yang wangi. Kan ada. 4, boleh menggunakan tali celana, kolor, sabuk, dan tisu. Sehingga banyak orang yang pakai ikhram pakai sabuk biasanya. Karena khawatir belorot. Gitu. Yang kelima, wanita yang sedang ikhram boleh menggunakan kaos kaki dan khuf. Karena keduanya adalah aurat. Jadi yang bawah boleh. Jadi dalam Islam itu ada aurat yang disepakati oleh para ulama. Ada yang kemudian ada ulama khilaf di situ. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah semua selain muka dan telapak tangan. Nah, ada khilafnya yaitu tentang muka dan telapak tangan. Ada sebagian ulama yang kemudian mewajibkan menutup muka dengan pakai cadar. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari pilihan kok. Itu bagian dari fikih yang harus kita pahami. Ya. Bahkan ada ulama yang kemudian memerintahkan tutup tangan juga telapak tangannya gitu. Nah, tapi dalam konteks haji, nah muka dan telapak tangan ini nggak boleh. Termasuk sholat. Sholat juga nggak boleh. Seorang wanita yang kemudian bercadar, maka sholat cadarnya harus dicopot. Nah, maka ini yang harus dipahami. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan seperti itu, tapi dalam konteks ibadah sholat, haji, kemudian apa namanya umroh gitu, maka itu harus dicopot. Nah, cuman kalau kemudian khawatir ada fitnah, maka tadi waktu pakai pakaian ikhram atau waktu berniat ikhram, kan wanita itu nggak pakai pakaian ikhram, pakaiannya bebas gitu kan. Maka ditutup pakai jilbabnya yang gede gitu, ditarik gitu. Kayak gitu caranya. Dan tadi dikatakan bahwasanya walaupun pakaiannya bebas, kalau bisa jangan yang mengundang, gitu. Mengundang. Itu mengundang gimana? Ya warna-warni gitu kan. Di antara orang pakai baju hitam kok tiba-tiba ada yang pakai baju merah, pink gitu kan. Nah, kuning mencolok kayak bendera Golkar gitu. Terus semua mata akan memandang. Ketika semua mata memandang berarti namanya mengundang. Ya apa yang diundang? Fitnah gitu loh. Fitnah apa? Minimal fitnah orang lihat gitu loh. Nah ini yang harus dijaga oleh seorang wanita. Ya. Yang keenam, diperbolehkan bagi wanita menjulurkan kudungnya ke mukanya tanpa harus dipintal tadi, tanpa harus apa namanya dipintal itu dijahit. Karena hal ini tidak disyariatkan dan jika menempel pada mukanya maka nggak apa-apa, tarik set, nggak apa-apa. Tapi jika ada laki-laki asing harus menutupnya, tutup. Adapun cadar tidak diperbolehkan saat ikram dan hendaknya menutup
menutupnya dengan selainnya tadi pakai kainnya itu. 7. Siapa menggauli istrinya sebelum tahallul pertama, maka haji keduanya menjadi batal dan keduanya terkena dam, dan setiap orang menyembelih seekor unta. Itu. Jadi urusan kayak gini dendanya malah unta. Dengan tetap menyempurnakan hajinya, dan jika tidak mampu maka dia berpuasa selama 10 hari. Yang keduanya harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya jika ada kemampuan dan disertai dengan istighfar dan tobat. Kamu bisa bayangkan ketika menggauli istrinya sendiri yang sah aja ini salah waktu haji. Ada orang yang kemudian ya toh pacaran urung nikah mangkat rono, niatin entah haji entah umroh gitu kan, berzina di sana. Wah, mengerikan tuh dosanya. Jadi ketika suami istri aja yang sudah sah aja ini kena denda unta, dia harusnya dendanya apa? Enek dinosaurus mungkin dinosaurus, tapi kan nggak ada gitu. Jadi ini memang syariat buat orang yang nikah gitu. Artinya dosanya itu besar banget, apalagi dilakukan di tanah haram. Maka jangan aneh-aneh. Ya, ada duda, ada janda berangkat sana kenalan, terus akhirnya naudzubillah ngamar gitu kan. Jangan melakukan hal-hal tercela di tanah haram. Karena itu perkara yang mungkin Allah akan balas di dunia dan di akhirat sudah menanti adab kalau nggak bertobat. Ya. Yang kedelapan, siapa yang menggauli istrinya setelah tahun pertama dan sebelum tahun kedua, maka bagi keduanya terkena dam, dan sejak itu setiap orang menyembelih seekor kambing dan sepertujuh sapi, dan jika tidak mampu maka boleh diganti dengan puasa 10 hari. 9. Siapa yang menggauli istrinya sebelum tawaf ifadah atau sesudahnya sebelum sa'i, jika memiliki kewajiban sa'i maka terkena dam. 10. Siapa yang mengeluarkan mani setelah tahallul pertama sebelum tahallul kedua dengan tidak bersenggama maka tidak ada hukum baginya. Namun bila ia puasa 3 hari atau menyembelih kambing atau memberi makan 6 fakir miskin dengan memberikan bagi setiap orang miskin setengah sok, maka ini lebih baik karena keluar dari khilaf, sebab ada yang diwajibkan dan sekaligus merealisasikan sabda Nabi SAW, siapa yang menghindari subhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi ini sebenarnya poin 10 ini poin tabu ya. Jadi ini berkisah atau menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kebiasaan seksual yang keliru, ya. Tidak pada istrinya, karena sama istrinya nanti dendane onto tadi. Nah, maka dia menggunakan dirinya sendiri untuk kemudian melampiaskan syahwatnya, yaitu onani atau masturbasi. Nah, ini pun juga salah gitu. Tadi saya sudah bilang, tanah haram jangan digunakan untuk bermaksiat. Jadi istilahnya apa ya? Jagalah diri di sana gitu. Ya, kalau memang pada akhirnya kondisi kita itu eh, orang yang nggak bisa nahan syahwat gitu kan, ya mending poso sisan gitu loh. Kalau memang memungkinkan itu, biar kemudian meredam. Ya bil khusus ketika masih ikhram, masih pakai pakaian ikhram itu. Tapi kalau udah selesai semua udah beres silakan gitu loh. Sehari-hari jalan bareng karo bojone gitu kan. Terus nanti pulangnya ngamar silakan nih. Tapi kalau selama pakai pakaian ikhram tahan dulu gitu. Ya. Dan tadi saya bilang sama istrinya aja nggak boleh, apalagi sama atau gini, sama dirinya sendiri aja nggak boleh, sama istrinya nggak boleh, apalagi sama yang bukan istrinya gitu, ya. Kemudian yang ke-11, siapa yang mimpi keluar mani maka tidak ada hukum. Makanya di atas ini saya katakan tadi ini orang onani atau masturbasi. Nah, yang 11 ini kalau ini nggak ada hukum. Mimpi tiba-tiba pas dilihat kok banjir bandang ya nggak apa-apa. Tapi kok yang ke-10 ini loh, ini orang kurang kerjaan gitu ya. Dan banyak orang kayak gini gitu. Sampai dibelan-belani tuku cadar wong lanang nganggo cadar gitu kan. Agar kemudian bisa dekat di kumpulan para wanita. Ketika ada di kumpulan para wanita, dia tiba-tiba keluar mani. Gitu. Ini orang-orang stres, orang-orang sakit jiwa. Gitu. Ya maka kalau kamu termasuk ini berobatlah, gitu. Berobatlah. Gitu. Dan obat paling mujarab menikah. Gitu. Nah, jangan kemudian ditahan-tahan sampai akhirnya malah melakukan hal-hal yang tercela. Nauzubillah. Selanjutnya fidyah. Nah, bagi orang yang sedang berihram kemudian yang memotong kuku, menarik bulu ketiak, nyabut bulu ketiak nggak boleh. Memotong kumis, mencukur bulu kemaluan atau pakai wangi-wangian karena lupa atau jahil maka tidak ada hukuman baginya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau hukum berat kami atas kelupaan kami. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kalau Allah qad fa'altu, Allah berfirman, aku telah memaafkan. Sehingga kalau ini konteksnya lupa itu apa ya? Refleks gitu loh. Misalkan pakaian ihram itu kan terbuka atau kayak nanti kalau melaku rogoh tak cabut terus ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu sadar dan melakoni ya kena dam lagi nanti.
Yang kedua, siapa yang melepas kain ihramnya kemudian menggunakan kain yang berjahit karena jahil atau lupa, maka hendaknya segera melepasnya dan tidak ada hukuman baginya berdasarkan pada keumuman ayat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalau pas dipakai pakaian ihram gitu kan, ternyata pas didelok, loh, kok ini ada jahitan nih, segera dicopot gitu loh. Tapi tidak menyengaja gitu. Kalau menyengaja ya salah lagi. Kemudian Allah juga berfirman pada hadis qudsi sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau Allah qad fa'altu. Ya Allah, Allah berfirman, aku telah memaafkan. Dan dalam sebuah riwayat dari beliau, ada seorang laki-laki berihram dengan jubah kemudian melumurinya dengan wangian lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Beliau menjawab, bersihkan dirimu darimu bekas-bekas wangi-wangian kemudian lepaslah jubah tersebut, dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan fidyah karena jahil. Fidyah ini denda tadi. Hewan buruan, hewan buruan. Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan bahwa amal kebaikan dilipat gandakan, satu kebahagiaannya 10 kebaikan. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan di sana yang berupa kebaikan akan dilipat ganda 10 kebaikan, dan berlipat ganda lagi jika pada musim tertentu seperti Ramadan, Dzulhijjah dan tempat-tempat mulia yaitu Haramain. Jadi semua kebaikan yang dilakukan kita itu dilipat gandakan 10 kali. Ya. Nah, ketika kita lakukan di sana dilipat gandakan lagi. Contoh nih, sholat. Sholat di sini, ya toh, Allah katakan dapat pahala kalau jamaah dapat pahala 27 derajat kan gitu. Tapi kalau kamu lakukan di sana, maka dapat pahala 27 derajat itu dikalikan 100.000 kali. Nah, jadi itu kalau pernah saya ngitung itu ya sekitar 53 atau 54 tahun. Jadi kamu sholat di sana sekali, itu setara dengan 54 tahun kamu sholat di Indonesia. Ini menunjukkan keutamaan tempat itu. Belum lagi kalau itu dilakukan di Ramadan, peng 10 meneh, berarti 530 atau 540 tahun. Dan tempat mulia yaitu Haramain. Adapun dosa menurut penelitian para ahli ilmu adalah dilipat gandakan sesuai jenis perbuatan dan bukan karena jumlahnya. Jadi dilipat gandakannya dosa itu bukan jumlahnya, tapi ukurannya. Jadi dosanya sama nih, satu misal. Melakukan kesalahan di Indonesia misalnya jumlah dosanya sama, satu. Neng satu di sini barat bola, itu bola kasti kecil. Neng di sana bola sing gede, balon misalnya gitu, balon udara gitu. Siji tapi gede gitu. Nah, jadi tidak ngomongkan kuantitasnya tapi kualitasnya. Maka ini yang harus dipahami, dosa itu menjadi besar bukan menjadi banyak. Tapi kalau pahala menjadi banyak dan menjadi besar. Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya pahalanya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha, dan siapa yang berbuat kesalahan maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali illa mislaha, kecuali dibalas seimbang, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Yang kedua, siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan di sana, maka dia menghadapi ancaman yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadi bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalam melakukan kejahatan dolim, saya akan kami rasakan kepada sebagian siksa yang pedih. Dan ini ada loh orang-orang yang kemudian terfitnah oleh keyakinan atau ajaran-ajaran tertentu, sehingga di sana dia berbuat aniaya. Pas saya itu ada orang ke sana itu bunuh diri, ada loncat dari lantai 4. Itu kan dolim, dia mendolimi dirinya. Untung nggak kena orang lain, bahwa ada orang tawaf, untung nggak kena sama sekali. Kalau sampai kena itu dia dolimi orang lain lagi. Ya. Kemudian ada juga waktu yang pertama saya ke sana itu ada sekumpulan orang itu yang pengen ngebom gitu kan, sampai digerebek gitu. Maka ini ya dolim lagi gitu. Dan dulu tahun 1974 kalau nggak salah itu ada orang laki-laki namanya Juhaiman Al-Utaibi. Dia pengen Saudi itu berubah jadi negara yang lebih baik, tapi caranya, gitu, dia mengkudeta pemerintahnya, tapi caranya nggak langsung lawan rajanya. Dia pengen mendatangkan Imam Mahdi. Jadi ada orang yang kemudian namanya Muhammad Al-Qahtan, gitu kan, terus ditawari, gue tak baiat ning Ka'bah gitu, sebagai Imam Mahdi. Namamu Muhammad bin Abdullah gitu, Al-Mahdi gitu. Dibaiat gitu. Kemudian pintu-pintunya ditutup, dia ke situ bawa peti-peti jenazah yang orang-orang jamaah di situ mikirnya itu mau disolatkan, tapi ternyata dia mau bikin kerusuhan. Ya, itu terjadi. Juhaiman Al-Utaibi, ya, seorang pemuda yang penuh semangat tapi ilmunya kurang, gitu kan. Sakjane deket karo ulama waktu itu, pernah jadi pengawal seorang ulama, gitu kan. Tapi, gitu, dia juga bergaul dengan kelompok-kelompok ekstremis, gitu, sehingga kemudian terkontaminasi. Ya, setan pinter, gitu. Wis ora usah suwe-suwe. Kowe urip ning donya ndelok negaramu ngene ngono, apalagi waktu itu awal-awal masuk TV di Saudi ya. Dia
termasuk yang protes keras gitu kan. Nah, dia nggak senang, dia pengen kemudian membersihkan Saudi dari semua kemaksiatan nih menurut dia itu. Terus akhirnya masuklah dia bikin kayak gitu. Ini orang-orang seperti ini hati-hati ya. Dan sampai kemudian kita ke sana itu ngotori Ka'bah gitu. Ya. Yang biasanya Indonesia nguyuh sembarangan, jangan nguyuh sembarangan di sana ya. Hati-hati ya. Kemudian ilhad yaitu keluar dari hak, maka dia akan mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Orang yang baru berniat saja mendapatkan ancaman, apalagi orang yang telah melakukan kemaksiatan tentu lebih besar ancamannya ya. Makanya kalau ada orang ngomong Saudi sekarang sudah terkontaminasi gitu kan, atau bahasanya tanah suci, tanah haram sudah terkontaminasi kayak sebagian ustadz itu ceramai kayak gitu. Makanya harus kita pahami ini Saudi sebelah mana gitu loh. Nah, kalau ini konteksnya Mekah Madinah, insya Allah enggak. Gitu. Insya Allah enggak. Karena Allah sendiri yang berjanji, wahadal baladil amin. Inilah adalah kota atau negeri yang aman. Gitu. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dijamin dari dajjal aja nggak bisa masuk gitu loh. Apalagi setan gitu kan. Wanibidin azani Allah wa yakum masuk Mekah. Satu, Rasulullah SAW tidak merintahkan masuk masjid melewati pintu Al-Salam. Hanya saja beliau saat masuki masjid lewat dari pintu tersebut. Namun jika memungkinkan maka afdol lewat darinya. Namun jika tidak maka tidak mengapa. Jadi ada pintu utamanya. Jadi kalau kemudian bisa masuk dari tempat yang lain atau lewat yang lain maka silakan nggak apa-apa. Jadi nggak ada kewajiban itu loh. Kemudian yang kedua, sunnah bagi orang yang sedang berihram untuk menutup kedua pundaknya kecuali saat tawaf kudum, tutup kabeh. Karena saat itu harus irtiba, pas muter tawaf itu dibuka satu, menjadikan bagian tengah kain ihramnya di atas pundak sebelah kiri, ya, dan kedua ujungnya masuk ke ketiak kanan. Jadi dibagi dua, kemudian ditaruh di sebelah kiri sini. Nah, kemudian bahu ini yang kelihatan. Pundak kanan terbuka. Jika selesai tawaf wudhu maka segera dikembalikan seperti semula. Yang ketiga, disyariatkan bagi orang yang sedang tawaf mengusap hajar aswad jika memungkinkan. Rukun yamani pada saat putaran, pada setiap putaran, demikian pula disunahkan mencium hajar aswad, mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan karena padat, maka hal ini dimakruhkan. Demikian pula disyaratkan memberikan isyarat kepada hajar aswad dengan tangan tongkat sambil bertakbir. Adapun terhadap rukun yamani, maka hal itu tidak disyaratkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan untuk memberikan isyarat kepadanya. Jika mengusap hajar aswad dengan tangan atau tongkat, maka hendaknya mencium tangan atau tongkat yang digunakan untuk mengusap. Ini dalam rangka mencontoh Nabi SAW jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad. Yang keempat, disyariatkan bagi orang yang tawaf untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Nah, ini di kitab yang lalu kita udah bahas ya. Tapi kondisi nggak mungkin maka sholatnya bisa di mana aja di dalam masjid. Ya. Jadi ada orang yang terlalu memaksakan kudu di situ, akhirnya uyuk-uyukan. Jadi di situ tuh penuh banget. Makanya kamu kalau bawa ibumu, bapakmu yang udah tua, jangan sampai kamu nggak paham ini. Tunggu paksakan di situ akhirnya beliau kesampluk-sampluk orang aplikasi gede-gede gitu, kasihan. Yang kelima, perkara yang sudah terkenal di kalangan ahlul ilmi bahwa diperbolehkan menyambung antara dua tawaf atau lebih kemudian sholat 2 rakaat setiap putaran. Ya, jadi kalau tawaf satu, sholat boleh kalau mau kayak gitu. Menurut Syekh bin Baz. Yang keenam, wudhu merupakan syarat sahnya tawaf menurut pendapat para ulama yang paling benar. Juga menurut kebanyakan para ahli ilmi karena Nabi SAW saat mau tawaf beliau wudhu lalu tawaf sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah dari Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata tawaf di Ka'bah seperti sholat hanya saja diperbolehkan padanya berbicara maka jika batal toharoh seorang maka hendaknya ia berwudhu kembali dan memulai tawaf dari awal putaran baik tawaf wajib maupun sunnah. Perkara ini sama seperti halnya sholat. Yang ketujuh, pendapat yang benar bahwa darah sedikit yang keluar dari saat tawaf, selain dari dubur dan kemaluan, tidaklah membatalkan tawaf sebagaimana sholat. Jadi beliau, Syekh bin Baz berpendapat, darah kalau sedikit keluar dari manapun, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau keluarnya dari dubur, tempat buang air besar, atau kubul, tempat buang air kecil, maka itu dianggap bagian dari najis, batal. Jadi ada orang yang kemudian ambeien misalnya gitu, ketika keluar darah dari belakang, maka itu dianggap bagian dari najis, walaupun sedikit. Yang ke-8, jika wanita nifas setelah bersih, meskipun belum sampai 40 hari, maka boleh tawaf dan yang lainnya. Karena tidak ada batas tertentu dalam masalah nifas. Nah, ini pernah kita bahas di bab nifas. Akan tetapi, masa maksimal adalah 40 hari, maka jika belum bersih setelah 40 hari, maka hendaknya mandi kemudian melakukan sholat dan puasa dan suaminya dapat menggaulinya. Namun jika mau sholat maka hendaknya berwudu sebagaimana wudunya orang istihadah.
Yang kesembilan, pendapat yang paling benar, jika orang yang sedang tawaf kemudian berhenti karena sholat, maka dia cukup memulainya dari tempat ia berhenti. Namun jika dia memulainya dari awal putaran, maka ini lebih baik. Jadi ketika kemudian apa namanya capek misal gitu, dia mau minum dulu, muter dua minum, nah, maka lanjut tiga dan seterusnya. Mau ngulangi lagi dari satu, silakan. Kecuali yang batal wudhu. Orang yang membawa anak kecil dapat berniat tawaf dan sa'i untuk dirinya dan anaknya. Jadi sambil tawaf untuk dirinya, gendong anaknya sekalian. Karena saat Nabi SAW bertanya seorang perempuan yang membawa anaknya, Nabi SAW ya Rasulullah, apakah anak ini boleh haji? Beliau menjawab ya, dan bagimu pahala. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengkhususkan tawaf dan sa'i untuk anaknya. Dengan demikian tawafnya bersama anaknya dan juga sa'inya bersama anaknya sudah cukup. Dengan catatan tadi anaknya digendong. Tapi kalau enggak ya anaknya suruh melaku dikandi begitu capek gendong gitu deh. Ini kalau anaknya cek kuat digendong, anaknya gede kowe ya mungkin. Caranya bukan digendong, kursi roda, taruh situ dorong. Jadi sambil jalan untuk dirinya dorong anggota keluarganya itu dihitung dua. Yang ke-10, disunahkan bagi jamaah haji dan umroh atau selain mereka untuk minum air zam-zam jika memungkinkan. Air zam-zam juga dapat digunakan untuk wudhu, dapat juga digunakan bersuci, mandi, janabah jika dibutuhkan, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa air telah memancar dari jari-jarinya. Lalu para sahabat mengambilnya untuk minum, berwudhu, mencuci pakaian, bahkan digunakan untuk beristinja. Semua ini nyata terjadi, air ini dan air zam-zam sama-sama mulia. Jadi air zam-zam diminum atau air yang keluar dari jari Nabi. Tapi kan Nabi udah nggak ada ya, jadi nggak bisa kita minum itu air zam-zam. Kemudian yang ke-11, boleh menjual air zam-zam maupun membawanya keluar Mekah. Jadi beliau langsung mengatakan boleh dijual. Saking permintaan banyak, banyak pemalsuan air zam-zam. Hati-hati. Yang ke-11, ada perbedaan pendapat mana yang lebih afdol antara memperbanyak amalan sunnah atau melakukan tawaf. Yang benar adalah memperbanyak amalan sunnah, juga memperbanyak tawaf. Jadi dua-duanya. Para ahlul ilmi berpendapat sunahkan bagi orang yang jauh dari Mekah untuk memperbanyak tawaf. Adapun bagi penduduk Mekah yang sekitar dan sekitarnya hendaknya memperbanyak sholat sunnah. Yang jelas Islam memberikan kelonggaran dalam hal ini. Jadi karena kita dari Mekah itu jauh, pas ke sana kita tawaf banyak-banyak itu lebih baik. Nah, sering-sering tawaf itu loh. Jadi masuk masjid tawaf. Jadi kalau misal kamu senang olahraga, nggak usah kurang gawean. Sana bawa sepatu olahraga terus lari-lari di sana nggak perlu. Kalau kamu memang senang olahraga, gitu, kamu gitu, waktu duha itu gitu, masuk masjid tawaf ping pitu. Rampung baleni neh ping pitu. Kok baleni neh ping 17 gitu kan. Nah, itu insya Allah terus ngumpuli lari-lari ya. Ora usah kurang gawean. Dadang nggo bal barang nggo apa jenenge raket karo kok kurang gawean. Muter aja itu di Ka'bah itu. Yang ke-13, siapa yang masuki Masjid Haram setelah asar atau subuh maka tidak ada baginya sholat sunnah kecuali tawaf atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kamu tahiyatul masjid kapan aja boleh, walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Tapi qobliyah ba'diyah setelah asar atau setelah subuh maka tidak ada. Tapi kalau tawaf boleh. Gitu ya. 14, disyariatkan bagi orang yang sa'i mengawali putarannya dengan membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Saya tidak mengetahui adanya sunnah untuk mengulangnya. Jadi kan mau sekali tol. Nah, jadi ada orang-orang yang kemudian sambil jalan tuh Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Inna Safa. Beliau mengatakan saya nggak tahu nih dalilnya. 15, saat Said tidak diharuskan menaiki bukit Safa atau Marwah, namun jika memungkinkan maka itu lebih baik. Jadi karena uyuk-uyukan, jadi kamu muter tok gitu nggak apa-apa. Jadi harus sampai ke atas ya. Jadi itu memang jalannya naik, memang dibikin naik. Kemudian ada potongan bukitnya itu di atas itu. Nggak harus sampai situ. Malah ada sebagian orang naik rono atau sholat ning ngono. Padahal itu nggak bisa buat sujud. Susah banget buat sujud miring-miring gitu kok. Gitu. Walaupun sama pemerintahnya itu udah kayak dilus gitu loh. Jadi nggak tajam-tajam kayak dulu. Dulu kan benar-benar batu tajam. Ini naik sampai situ sholat. Gitu. Sok kejungkel apalagi orang-orang tua itu sok kejungkel dan itu membahayakan. Yang ke-16, sa'i di tingkat atas hukumnya sama dengan sa'i di tingkat bawah karena pada dasarnya tingkat atas mengikuti tingkat bawah. Jadi kalau itu bertingkat maka di atas dan bawah sama aja. 17, orang yang meninggalkan atau lupa setelah putaran sa'i maka pendapat yang benar adalah diteruskan jika waktunya belum lama. Jadi ini udah berapa ya? Ya tingkat-tingkat yang kira-kira yakin berapa dilanjutkan aja. Kemudian yang ke-17, 18, siapa yang meninggalkan satu putaran atau lebih dalam sa'i umrah maka wajib baginya kembali untuk melakukan sa'i secara sempurna meskipun ia telah kembali ke negaranya dan ia masih dalam kondisi berihram, tidak boleh menggauli istrinya, tetap menjauhi larangan-larangan ihram dan hendaknya ia bertahalul lagi karena tahalul yang pertama tidak sah. Jadi berarti gini, dia baru sa'i mutar gitu kan, dapat 3 kali, kemudian ada telepon. Terus dia nerima telepon untuk keluar dari jalur nerima telepon gitu.
Setelah nerima telepon, dia balik lagi lanjutkan, boleh. Selama pakaian ikhramnya nggak dilepas, dia nggak pakai minyak wangi dan seterusnya. Tapi ini kalau contohnya ini kayak ekstrim ya. Oh, dia udah pulang ke negaranya, tapi belum lepas pakaian ikhramnya, belum menggauli istrinya, kok ini mungkin itu loh. Balik terbang ke sana melanjutkan ini. Katanya kok kayak mungkin itu. Tapi kalau memang itu yang terjadi, dia boleh melanjutkan tanpa harus ngulangi lagi dari awal. Tapi ya tadi itu syaratnya nggak boleh lepas pakaian ikhram, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menggauli istrinya. Oh ini kok angel gitu loh yang itu. Yang ke-19, siapa yang sa'i tanpa bersuci maka sa'inya tetap sah karena toharoh bukan syarat sa'i namun ini sunnah. Tapi kalau yang tawaf tadi wajib. Sehingga dalam bab sa'i kalau masih ingat orang yang haid boleh melakukan sa'i. 20, orang yang mendahulukan sa'i sebelum tawaf karena lupa atau jahil hukumnya sa'inya sah. Bagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ada seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya sa'i sebelum tawaf, beliau menjawab tidak apa-apa. Maka hal ini menunjukkan bahwa mendahulukan sa'i sebelum tawaf hukumnya sah, namun agar lebih hati-hati, hal tersebut jangan disengaja, namun jika terjadi karena lupa, maka tidak apa-apa. Baik, ikhwanifidina azan yang Allah yakum, masuk ke tata cara haji dan umroh. 1, disyariatkan bagi jamaah haji yang telah tahallul dari umroh untuk berikhram haji pada hari tarwiyah dari Mekah atau luarnya semisal Mina, karena Nabi SAW menyuruh para sahabatnya yang telah tahallul dari umroh untuk berikhram haji pada hari tarwiyah dari tempat tinggal mereka. Jadi ketika kita dari luar Mekah, maka masuk Mekah, kita menggunakan pakaian ikhramnya di titik-titik mikot yang sudah ditetapkan. Tapi begitu udah masuk, berarti kan udah umroh dulu nih, itu udah masuk, maka di situ kita sudah selesaikan ritual umroh, maka nanti selesai itu tahallul yang pertama itu kita bisa lepas tuh pakaian ihram, maka kita bisa jalan-jalan, bisa ngapain termasuk menggauli istri dan seterusnya, pakai minyak wangi dan seterusnya. Nah, nanti begitu masuk di hari tarwiyah, nah mulailah berikhram lagi dari Mekah di dalamnya. Ihram yang kedua untuk haji. Kemudian yang kedua, siapa yang tinggal di Mina pada hari tarwiyah maka hendaknya ia berikhram dari tempat tinggalnya dan tidak perlu ke Mekah. Jadi Mekah ke Mina, nah orang Mina nggak usah ke Mekah dulu baru ke Mina. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tempat mikot, siapa yang tempat tinggalnya pada dalam mikot, maka ihramnya dari tempat tinggalnya hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang wukuf di luar batas Arafah, maka wukufnya tidak sah meskipun dekat darinya. Di Arafah sekarang itu di pagar. Jadi kalau kita di luar pagar itu nggak boleh. Yang keempat, siapa yang wukuf di Arafah sebelum Zawal saja, maka wukufnya tidak sah menurut pendapat ahlul ilmi. Jadi wukuf itu kan setelah Zawal. Zawal itu matahari condong, artinya masuk waktu duhur gitu kan. Tergelincirnya matahari di tengah-tengah, tergelincir. Nah, ini kok ada orang yang mulai wukuf sejak jam 11, nah ini nggak sah. Imam Ahmad dan beberapa jamaah dari kalangan ulama berpendapat bahwa orang yang wukuf sebelum Zawal maka wukufnya sah. Jadi Syekh bin Baz berpendapat tidak sah, tapi Imam Ahmad berpendapat sah. Bagaimana kemudian hadis Urwah bin Madrus saat Nabi SAW bersabda, ia telah wukuf di Arafah sebelum siang itu maupun malam sebelum Zawal. Menurut pendapat mereka, kata siang di dalam hadis ini meliputi sebelum Zawal dan sesudahnya. Namun jumhur ulama berpendapat sebaliknya, yaitu wukufnya tidak sah kecuali setelah Zawal. Pendapat ini yang lebih hati-hati karena Rasulullah SAW melakukan wukuf sesudah Zawal. Jadi memang ada khilaf ulama, tapi Syekh bin Baz mengambil pendapat jumhur yaitu setelah Zawal. Yang kelima, siapa yang wukuf setelah Zawal maka hukumnya sah. Namun bagi yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari maka ia terkena dam jika tidak kembali ke Arafah pada hari raya Idul Adha. Jadi meninggalkan Arafah sebelum masuk maghrib tergelam matahari maka itu harus bayar denda. Yang keenam, sah hukumnya bagi orang yang wukuf di Arafah pada malam hari meskipun hanya sekedar lewat. Sah hukumnya bagi orang wukuf di Arafah pada malam hari meskipun hanya sekedar lewat. Jadi karena mungkin perjalanan kemudian sampai situ kok udah malam ya, dia wukuf di situ ya, maka sah. Yang ketujuh, waktu wukuf di Arafah dari mulai terbit fajar tanggal 9 ya, sampai malam hari Idul Adha sebagaimana hadis yang dijelaskan di atas, namun yang lebih baik adalah wukuf setelah Zawal atau malam pada tanggal 9 untuk menghindari perselisihan dengan pendapat jumhur yang mengatakan tidak sah wukuf Arafah sebelum Zawal. Jadi ada ulama yang berpendapat tanggal 9 itu sejak terbit fajar. Tapi jumhur berpendapat yaitu setelah Zawal. Jadi kalau bisa itu yang setelah Zawal. Tapi karena orang itu banyak, mau nggak mau masuk Arafah ya pasti ya sejak pagi. Yang kedelapan, wajib bagi jamaah haji mabit di Musdalifah sampai pertengahan malam, namun jika ia tinggal sampai fajar maka itu lebih baik. Yang kesembilan, diperbolehkan secara mutlak bagi kaum wanita untuk bertolak dari Musdalifah setelah pertengahan malam, yaitu malam hari Idul Adha, meskipun mereka kuat. Demikian pula orang-orang tua, renta dan seterusnya menyertai mereka karena Nabi SAW memberikan keringanan untuk mereka.
Jadi biar nggak berdesak-desakan maka dhisik nggak apa-apa ke Musdalifah. 10, siapa yang lewat Musdalifah dan tidak mabit kemudian ia kembali sebelum fajar lalu tinggal di sana beberapa waktu maka mabitnya sah. 11, siapa yang meninggalkan mabit di Musdalifah maka ia terkena dam. Di urutannya Mekah, Mina, kemudian Musdalifah. Kemarin ada yang gawe singkatannya apa ya? Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah. Lupa saya. Jadi ada yang bikin singkatan itu bagus tuh. Kemudian yang ke-11 tidak ada ketentuan untuk mengambil kerikil dari Musdalifah namun boleh mengambil kerikilnya dari Mina. 11 tidak boleh melempar jumroh akobah atau tawaf ifadah sebelum lewat pertengahan malam dari hari Idul Adha. 14 pendapat yang benar bahwa orang-orang lemah boleh melempar jumroh akobah setelah lewat akhir malam hari raya Idul Adha namun Mas baterainya entah ya. Baterainya habis. Namun disyaratkan bagi orang-orang kuat hendaknya berusaha untuk melempar setelah terbit matahari karena dalam rangka mencontoh Nabi SAW karena beliau melempar jumroh akobah setelah terbit matahari. 15 hadis Ibnu Abbas la tarmu al jumrata hatta tatlu asyams, jangan melempar jumroh sebelum terbit matahari. Ini adalah hadis dhaif sebab sanadnya terputus antara Al Hasan Al Arabi dan Ibnu Abbas. Seandainya hadis tersebut sahih maka melempar setelah terbit matahari adalah sunnah sebagaimana hal itu telah disinggung oleh Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian yang ke-16 tidak boleh melempar sebelum zawal pada tanggal 11, 12, 13 bagi yang mau mengambil nafas sani karena Nabi SAW melempar pada hari tasyrik setelah zawal lalu beliau bersabda kudu ani manasikakum. Ambillah manasikmu dari contohku. Ibadah adalah taufikiyah, untuk hal ini tidak boleh seorang pun melakukannya kecuali dengan perintah dari syariat. 17 pada dasarnya melempar jumratul akobah dapat dilakukan sebelum matahari terbit karena tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya. Namun jika dilakukan setelah terbit matahari maka ini lebih afdol. Waktu melempar pada hari tasyrik adalah setelah zawal jika hal tersebut mudah baginya. Perlu diketahui bahwa melempar jamarat malam hari pada hari-hari tasyrik itu sesungguhnya diperuntukkan bagi siang hari sebelumnya dan tidak sah diperuntukkan untuk siang hari besoknya. Siapa yang tidak sempat melempar jumroh akobah pada hari Id, maka dia dapat melempar pada malam 11 sampai akhir malam. Siapa yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam matahari pada tanggal 11, dia dapat melempar pada malam hari tanggal 12. Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal 12, dia dapat melempar pada malam tanggal 13. Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal 13, maka dia terkena dam karena melanggar waktu-waktu melempar. Semua telah habis dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. 18 tidak disyaratkan pada saat melempar agar kerikil yang dipakai untuk melempar menetap di tempat pelemparan dan hukumnya sah seandainya kerikil tersebut masuk ke dalam tempat pelemparan lalu keluar sebagaimana pendapat ahli ilmi juga ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Dan perlu diketahui bahwa melempar itu yang penting masuk ke dalam tempat pelemparan dan bukan melempar tiangnya. Jadi nggak harus kena tiang gitu loh. Jadi kalau dilempar harus nyemplung nih bolongannya plung wis selesai. Atau melempar saja buantarnya nanti balik itu juga sudah sah. Yang ke-19, siapa yang ragu saat melempar apakah melemparnya masuk atau tidak hendaknya mengulangi sampai dia yakin. Yang ke-20 tidak boleh melempar dengan kerikil yang ada di dalam tempat pelemparan namun tidak mengapa jika mengambil kerikil yang ada di luarnya. 21 untuk kehati-hatian jangan melempar jumroh dengan kerikil bekas yang telah dipakai untuk melempar. Artinya biar nggak kena lemparan orang gitu. Yang ke-20 siapa melempar jumroh dengan 7 kerikil sekaligus dalam satu lemparan maka dihitung 1 dan dia harus menambah 6 lagi. 23 hendaknya melempar jamarat secara tertib mulai dari jamarat sughra, wusta, kemudian jamarat kubra atau akobah. 24 tidak disunahkan mencuci kerikil namun cukup dilempar tanpa harus dicuci karena tidak ada riwayat Nabi SAW mencuci kerikilnya. Ya, jadi ada orang-orang yang ya tadi itu kurang ilmu, kemudian dicuci ben resik, pakai cundang ini enggak ada. Ada orang yang kemudian ben marah mau sendal ini, itu juga enggak sah juga. Monggo. Oh ya, silakan. 25 yang mau ujian silakan. Kalau mau ujian enggak apa-apa. Sah hukumnya bagi orang yang mengakhirkan melempar semua jamarat ujian gue. Oh, jam 8. Nenek mau siap-siap nggak apa-apa, jam 7. Sampai hari 13 apabila ada halangan, caranya harus tertib mulai dari melempar jumroh akobah untuk hari Id, lalu melempar jumroh sughra, wusta, kubra untuk hari ke-11, lalu melempar jumroh sughra, wusta, kubra untuk hari ke-12, dan melempar lagi ketiga-tiganya seperti di atas bagi yang mengambil nafar sani. Namun yang sunnah adalah melempar jumroh sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Beliau melempar jumroh akobah pada hari Id dengan 7 kerikil, kemudian pada
hari ke-11 melempar sugro, wusto, kubro, kemudian pada hari ke-12 melempar sugro, wusto, dan kubro, demikian pula pada tanggal 13 beliau melempar ketiga-tiga seperti di atas. 26 orang lemah dapat digantikan untuk melempar jamarot seperti orang sakit, orang tua, dan seterusnya. Jadi ini boleh digantikan. 27 melempar jumlah tidak boleh digantikan kecuali ada utur syar'i seperti di atas. Wakilnya aku apa? Males, enggak boleh. 28 siapa yang tidak ada utur syar'i kemudian mewakilkan kewajiban melempar pada orang lain untuk melemparnya, maka kewajiban melempar tetap ada padanya meskipun ini haji sunnah menurut pendapat yang benar, dan jika ia melempar, dan jika ia tidak melempar sampai habis waktunya, maka dia terkena dam, yaitu wajib menyembelih kambing dan dibagikan kepada orang miskin di Mekah. 29 siapa yang mewakili orang lain untuk melempar jamrat, maka hendaknya dia melempar untuk dirinya sendiri dulu, kemudian baru orang lain yang diwakilinya. 30 siapa yang tidak mewakili orang lain untuk melempar jamrat, maka hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, melempar untuk dirinya sendiri semua jamrat, kemudian kembali dari awal melempar jamarat untuk orang yang diwakili, atau yang kedua melempar jumlah sugro untuk dirinya kemudian melempar untuk yang diwakili, demikian seterusnya. Dengan cara yang kedua ini saya rasa lebih ringan dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan melakukan cara yang pertama. 31 menyembelih kurban pada hari Id lebih baik daripada hari kedua, pada hari kedua lebih baik daripada hari ketiga lebih baik daripada hari keempat. 32 bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh, menggundul rambut lebih afdol daripada memendekkan. Karena Nabi SAW mendoakan akan mendapat rahmat ampunan 3 kali bagi orang yang mengundur rambutnya, sementara mendoakan sekali bagi orang yang memendekkannya. Cara memendekkan rambut tidak cukup hanya dengan memotong sedikit atau beberapa bagian saja, namun harus pendekkan atau mencukur semua bagian. Jadi nggak benar ya kalau dipotong kuncung itu atau. Namun bagi orang yang umroh dan dalam waktu dekat akan melaksanakan haji, maka lebih afdol baginya untuk memendekkan rambutnya untuk digundul saat selesai melaksanakan haji. Jadi pas umroh dipendekkan, pas haji dibotakin. Demikianlah Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memendekkan rambut mereka saat selesai tawaf dan sa'i umroh pada waktu haji wada, kecuali orang yang membawa hewan kurban, maka mereka tetap dalam kondisi ihram dan tidak diperintahkan untuk gundul karena mereka melaksanakan haji qiron. Setiap memotong sebagian rambut, siapa memotong sebagian rambut karena lupa atau jahil, maka hendaknya memotongnya secara merata dan tidak ada hukum baginya. Dan bagi wanita cukup menggunting beberapa helai dari rambutnya saja. Jadi untuk laki-laki potongnya semua. Untuk wanita maka beberapa helai. Jadi misal rambutnya panjang, diambil ujungnya potong, ya. Kemudian yang kedua, siapa lupa menggundul dan memendekkan rambut setelah melempar, lalu memakai pakaian berjahit, maka hendaknya segera melepas ketika ingat dan segera menggundul atau memendekkan rambutnya. Setelah itu dapat memakai pakaian, dan jika saat memotong rambut ia masih memakai pakaian disebabkan lupa atau jahil, kan tidak ada hukum baginya berdasarkan kuman ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. 33 tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa mengakhirkan tawaf ifadah setelah Dzulhijjah itu tidak sah. Yang benar adalah boleh mengakhirkannya, namun lebih afdal adalah dilakukan sesegera mungkin. 33 wanita yang sedang haid sebelum tawaf ifadah harus menunggu sampai suci lalu tawaf. Jadi tawaf itu harus suci, kalau sa'i enggak. Sambil ditemani mahramnya. Jika tidak mungkin untuk menunggu, maka dia dapat pulang dan kembali lagi untuk menyelesaikan tawafnya. Namun jika kondisi tidak mungkin kembali karena kondisi atau tempat yang jauh dari, seperti Indonesia, menyebut Indonesia nih, Maghribi ini Maroko, dan yang semisalnya, maka ia dapat tawaf dengan menggunakan pembalut agar darahnya tidak menetes saat niat haji. Cara ini hukumnya sah sebagaimana pendapat ahli ilmi di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ini untuk yang jauh ya. Tapi kalau orang-orang Arab ya, dia pulang dulu, begitu haid selesai, masuk lagi. 35 orang yang haji ifrad dan qiron mendapatkan kewajiban sa'i 1 kali dan dapat dilakukan setelah tawaf qudum. Namun jika tawaf qudum belum dilakukan, maka mereka harus sa'i setelah tawaf ifadah. 36 kewajiban mabit di Mina gugur bagi orang yang punya udzur seperti petugas pengairan, petugas bina air, dan orang-orang sakit, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk mabit di Mina. Namun dianjurkan berusaha untuk tinggal di Mina di akhir-akhir waktu bersama para jamaah haji dalam rangka mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya jika hal tersebut memungkinkan. Kemudian 37 ada keringanan bagi penyedia air zam-zam, mengembala, pekerja untuk kemaslahatan para jamaah haji untuk mabit di Mina dan dapat mengakhirkan melempar jamarat pada hari ke-13 kecuali hari itu disyariatkan agar semua melempar pada hari dan tidak mengakhirkannya. Nah ini Mas, 37 ini kalau kamu hayati ya toh, ini ada memang pekerja-pekerja yang memang diperintahkan untuk mengurusi jamaah haji. Nah di Indonesia ada namanya TKHI, tenaga kerja haji Indonesia. Saran saya, nek kamu punya duit daftar. Karena ada orang yang berangkat haji itu 12 kali karena daftar tiap tahun berangkat. Dan dia daftarnya sejak dia pensiun dari PNS, daftar sampai sekarang dia sering berangkat hampir tiap tahun. Nah, maka saran saya daftar gitu. Iseng-iseng aja, barangkali nanti diterima,
syarat-syarat terpenuhi berangkat haji. Alhamdulillah orang sampai ya. Dokter-dokter itu banyak yang pakai ini. Ya, karena dia dokter ya, jadi makin makin apa spesifik lagi kalau dokter. Kalau yang bukan dokter kayak kita kan, ya mungkin itu tenaganya bukan tenaga dokter, mungkin tenaga isa-isa, tenaga ngepel, nyapu, serapopo, gitu. Penting haji gitu. Nah, 38, siapa yang meninggalkan mabit di Mina karena jahil, padahal ia mampu, maka ia terkena dam. Disebabkan meninggalkan haji wajib tanpa udzur syar'i, maka itu wajib baginya bertanya kepada ahlul ilmi agar dapat melaksanakan haji dengan benar. 39, siapa yang sudah berusaha mendapatkan tempat mabit di Mina namun tidak mendapatkannya, maka tidak ada dam baginya. Jika ia mabit di luar Mina berdasarkan keumuman ayat, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Sabda Nabi SAW, jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. 40, siapa yang meninggalkan mabit di Mina? Ya udah. Siapa yang meninggalkan mabit di Mina pada malam 11 dan 12 tanpa udzur syar'i, maka ia terkena dam. 41, siapa yang keluar dari Mina pada hari ke-12 dan mendapat matahari terbenam, maka ia tidak terkena dam karena ia seperti orang yang mengambil nafar awal. Adapun orang yang mendapat matahari terbenam sementara ia tidak keluar, maka ia harus mabit pada malam ke-13 dan melempar setelah zawal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih." Siapa yang ingin cepat-cepat berangkat dari Mina sudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan siapa yang mendapat matahari tenggelam pada hari ke-12 sementara ia belum keluar, maka ia tidak dinamakan mustajil atau mendapat nafar awal. 42, siapa yang meninggalkan tawaf wada atau beberapa putaran, maka ia terkena dam dan harus disembelih di Mekah si damnya itu, serta dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Seandainya kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, maka ia tetap terkena dam. 43, tawaf tidak sah jika tidak toharoh. Karena Nabi SAW ketika hendak tawaf, beliau berwudu lalu bersabda, "Ambillah dariku manasikakum," ya, tata cara haji kalian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawaf di Baitullah adalah seperti sholat, hanya saja diperbolehkan berbicara di dalamnya. Ini sambil tawaf ngobrol boleh, cuman itu nggak utama. Yang utama ya zikir, wirid, baca Quran. Ya. Diriwayatkan secara marfu dan Nabi SAW, sungguhnya riwayat ini adalah mauquf, namun hukumnya marfu karena berbicara menurut pandangannya sendiri. Kemudian yang ke-44, bagi wanita haid dan nifas tidak ada kewajiban tawaf wada sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Orang-orang diperintahkan agar akhir perpisahannya dengan Baitullah atau tawaf kecuali wanita haid diberikan keringanan baginya. Muttafaq alaih. Dan menurut pendapat ahlul ilmi, wanita yang sedang nifas pun termasuk dalam hadis ini. 45, siapa tawaf wada sebelum menyelesaikan jumrah, maka tawafnya tidak sah karena ia melakukan sebelum waktunya, dan jika telah safar maka ia terkena dam. 46, siapa tawaf wada lalu belanja barang-barang, ya, meskipun untuk keperluan dagang hukumnya sah jika dalam waktu pendek, namun jika dalam waktu lama menurut kebiasaan maka ia harus mengulangi tawafnya. Tawafnya belum selesai terus metu beli minum misalnya, tapi di dalamnya ada minum jam-jam, ngapain beli? Maka dia balik lagi untuk melanjutkan tawaf. 47, tidak wajib tawaf wada bagi orang yang umroh karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Sebagaimana pendapat jumhur dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar secara ijma. Nah, ini yang saya pegang. Jadi karena umroh saya nggak tawaf wada. Walaupun ada sebagian orang yang harus tawaf wada ini. Padahal tawaf wada itu wajibnya untuk yang haji. Kemudian siapa yang meninggal dunia saat haji, maka orang lain tidak harus menyempurnakannya. Jadi kalau misal kamu bawa ibumu, bapakmu meninggal di sana waktu belum selesai hajinya atau belum melakukan wukuf, ya maka tidak usah dilanjutkan. Bagaimana kisah seorang sahabat yang menjalankan haji dan meninggal karena terjatuh dari untanya? Rasulullah SAW tidak merintahkan agar haji disempurnakan. Lalu beliau bersabda, "Innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan." Sungguh dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Ini luar biasa ya. Jadi nanti orang-orang di hari kiamat itu dibangkitkan sama semuanya, kecuali orang-orang tertentu. Orang yang istrinya lebih dari satu, tidak adil, pundaknya miring. Orang yang kemudian sering wudhu, banyak wudhu, maka akan dibangkitkan dengan anggota-anggota wudhu itu dalam bentuk atau dalam kondisi bercahaya. Orang yang kemudian mati syahid dalam peperangan gitu kan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi darah yang masih mengalir. Orang yang kemudian ini tadi meninggal saat haji atau umroh pakai pakaian ihram, maka dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Maka tentukanlah atau usahakanlah kematianmu itu kematian yang terbaik. Ya, jangan sampai kemudian su'ul khotimah. 49, tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk memperbanyak umroh setelah haji
bagaimana dilakukan oleh sebagian orang padahal telah umroh sebelumnya. Bahkan dalil menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih afdal karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukannya pada saat haji wada. Jadi nggak benar kalau kemudian umroh, setelah selesai haji terus mau tunai, kemudian ikhram lagi, masuk lagi, umroh lagi, keluar lagi, nggak ada. Kecuali mereka yang kemudian ada hal-hal yang kemudian membatalkan urusan mereka di dalam, kemudian melakukan itu agar kemudian menyempurnakan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian enggak, ya nggak usah. Yang ke-50 hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa man taraka nusukan au nasiyahu wal yurhik daman. Siapa yang meninggalkan wajib haji atau lupa, maka wajib baginya menyembelih kurban. Dari sini hukumnya marfu karena beliau tidak berbicara dengan pendapat sendiri. Juga kita tidak melihat siapa yang menyelisihinya. Maka siapa yang meninggalkan wajib haji dengan sengaja, lupa, jahil seperti melempar jumroh, mabit pada hari-hari Mina, juga tawaf wada, maka ia terkena dam yang harus sembelih di Mekah dan sembelihannya dibagikan kepada bagian miskin penduduk Mekah. Dan syarat menyembelih dam ini seperti syarat menyembelih kurban, yaitu seekor kambing, sepertujuh unta atau sapi. Wallahu ta'ala alam.